Selamat pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Kembali lagi kita di tempat ini. Kita rindu datang ke hadirat Tuhan. Kita rindu menyembah Dia pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa kita sangat baik bagi kita. Baik di dalam kehidupan kita, memberkati kita setiap hari, memberikan kesehatan, nikmat jasmani. Maka pada hari ini kita wajib bersyukur kepadanya. Kita menyembah Dia. Kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala puji syukur hormat kemuliaan ini bagi nama-Mu ya Bapa. Kami naikkan syukur kami kepadamu karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau selalu menyertai kami dalam setiap minggu yang sudah kami lewati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hingga pada hari ini, pada pagi hari itu kami rindu datang kepadamu. Kami rindu menyembah Engkau di pagi hari ini Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami datang kepada dengan segenap kekuatan kami menyembah Engkau di pagi hari ini. Kami rindu selalu ada di dalam hati dan hidupmu. Terima kasih. Terima kasih Bapak.
kasih yang Tuhan untuk kami datang menyembah-Mu di pagi hari. Terima kasih Bapa. Dan kami tolak setiap kuasa-kuasa gelap dan bukan daripada Engkau. Dan pagi hari hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa adalah Roh Allah, yang berkuasa adalah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang siap untuk melayani Tuhan di pagi hari ini, yang siap menyembah Dia, katakan amin. Siap bersuka cita untuk Tuhan pada pagi hari ini? Yes. Saat yang terindah adalah saat kita bertemu dengan Tuhan. Saat yang terindah di mana kita bisa berjumpa secara pribadi dengan Dia. Haleluya. Semua rindu ingin berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Angkat tangan yang rindu akan Tuhan. Haleluya. Yang menjadi
Tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua rindu mendengar kebenaran firman Tuhan? Yes, rindu? Amin. Amin, haleluya. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawa oleh hamba-Nya. Penuhi aku dengan roh
firman yang kau taburkan pada pagi hari ini dapat tertanam di dalam hati kami, merema, berbuah, dan berakar, bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang melayani, yang memberikan kebenaran firman pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Berikan hikmat yang luar biasa agar suara-Mu Tuhan benar-benar tersampaikan di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapak. Kami siap mendengarkan kebenaran firman. Mari yang percaya katakan amin. Shalom. Selamat pagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Pada pagi hari ini bacaan Alkitab kita akan kita baca terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Sudah pada ketemu? Yang ketemu katakan amin. Amin. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini minggu yang kedua. Minggu yang kedua pasca pencurahan Roh Kudus, pasca Pentakosta. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika para murid itu mengalami pencurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, mereka dipenuhi dengan Roh Allah, bersaksi, memiliki keberanian untuk memberitakan firman Tuhan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia yang sudah lahir, dia yang sudah mati, dia yang sudah bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga. Ya. Dan hidup para murid dan rasul pada waktu itu mengalami pimpinan Roh Kudus. Jadi murid yang dipenuhi dengan urapan Roh Kudus itu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara kembali merenungkan doa Bapa kami ini. Ya. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa yang pendek, ya, doa yang merangkum seluruh kehidupan kita, ya. Tuhan Yesus tidak mengajarkan doa makan, Tuhan Yesus tidak mengajarkan doa bangun tidur, ya. Tuhan Yesus tidak mengajarkan doa untuk bepergian, Tuhan Yesus tidak mengajarkan, ya, doa untuk masuk rumah, tapi Tuhan Yesus mengajarkan doa yang sudah dirangkum untuk setiap kehidupan umat manusia, ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara tidak perlu menghafal doa, tapi Bapak Ibu dan Saudara perlu menghayati doa yang Bapak Ibu sampaikan kepada Tuhan. Nah,
Apa itu doa Bapa kami? Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang doa yang menyenangkan. Ya. Doa yang menyenangkan itu doa yang seperti apa? Ya, apakah Bapak Ibu, Saudara sudah mengajarkan doa Bapa kami ini kepada anak-anak, kepada cucu, bahwa Yesus mengajarkan sebuah doa yang simple, ya. Sebuah doa yang simple tapi komplit. Doa yang merangkum seluruh kehidupan kita di sepanjang hari, baik hari kemarin, hari ini maupun hari esok, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa itu doa yang menyenangkan? Ya. Doa yang menyenangkan itu seperti apa? Ada satu pertanyaan Bapak Ibu. Nah, begini kalau sesuatu yang kita harapkan menjadi baik, tapi ternyata masih ada yang namanya trouble, ada masalah, ya. Setiap kita mempunyai harapan yang baik, setiap kita memiliki rencana yang baik dan berharap rencana itu mulus, tapi ada saja yang muncul masalah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak mengapa untuk saya sudah punya backup. Ya, kalau belum ini, oke. Doa Bapa kami, karena itu berdoalah demikian. Bapak Ibu pasti seharusnya sudah tidak membaca lagi, karena ini sudah sejak dari sononya kita sudah mendengar dan diajarkan oleh orang tua, bahkan di gereja-gereja yang lain itu hukumnya wajib dalam setiap ibadah. Ya, dalam liturginya ada yang namanya pertama itu pengakuan dosa. Ya, ada salam, shalom, foto. Ya, ada yang namanya petunjuk hidup baru. Ada yang namanya pengakuan dosa. Dan ada yang selalu dibaca tiap kali ibadah minggu, itu doa Bapa kami. Ada salah satu oknum, ya, yang mengaku pendeta bahwa doa Bapa kami ini sudah tidak relevan lagi. Doa Bapa kami ini sudah gak perlu dipakai lagi. Saudaraku, Alkitab mencatat bahwa doa Bapa kami itu adalah doa yang diajarkan Yesus pada para murid bagaimana harus berdoa. Oke. Bapak Ibu, sebelum jauh lebih lanjut kita bicara tentang doa yang menyenangkan, ya. Ada satu pertanyaan, ada dua pertanyaan. Yang pertama, ya. Saudara, saya mau tanya, khotbah yang bagus itu khotbah yang seperti apa yang saudara suka? Ya, khotbah yang bagus itu adalah khotbah yang seperti apa? Ya, kira-kira khotbah yang seperti apa yang saudara sukai sehingga khotbah itu disebut bagus? Ya, apakah khotbahnya lucu? Apakah khotbahnya pendek? Ya, kalau khotbah pendek itu memang menyenangkan, cepat pulang, saudara. Ya, apakah khotbahnya itu menghibur? Ya, khotbah yang bagus itu khotbah yang seperti apa? Silakan dijawab. Bisa? Yang lucu, ya. Dia jujur, ya. Karena dia jarang tersenyum. Ya, khotbah yang bagus itu khotbah yang lucu. Itu satu pertanyaan, ya. Saudaraku, kalau khotbah yang lucu saja yang diharapkan oleh orang Kristen, tidak usah ke gereja. Ya, nonton TV, setel YouTube, putar di YouTube, ya, nonton di situ, ya, stand up comedy, pasti lucu-lucu.
ya, atau nonton Sule, atau nonton Sri Mulat, ya, pasti lucu-lucu di situ, saudaraku. Saudara akan ketawa-ketawa dan terhibur. Saudaraku, apakah khotbah yang lucu tidak boleh ada di gereja? Boleh. Tapi jangan lucu terus dari awal sampai akhir, lucu terus. Terus firmannya apa? Atau tiap minggu harus lucu terus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada pendeta yang suka mengkhotbahkan dengan ilustrasi-ilustrasi yang lucu tiap-tiap dia diundang khotbah. Saudaraku, saya percaya saudara ketika mendengar khotbah yang ketiga, saudara akan merasa bosan karena ilustrasinya itu saja. Ya, karena kami sudah punya pengalaman hal yang seperti itu. Pertama kesannya lucu, bagus dan menyenangkan, memberkati. Yang kedua sedikit, setengah. Yang ketiga basi. Kenapa? Khotbah 3 tahun yang lalu ya, sama dengan hari ini. Saudaraku yang dikasih, rekamannya ada, backup rangkuman khotbahnya ada. Karena itu tugas saya pada waktu itu. Karena saya bagian literatur ya dan warta. Saya sangat hafal khotbah-khotbah pendeta tamu yang datang, itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, khotbah yang bagus, khotbah yang seperti apa yang saudara sukai? Pertanyaan yang kedua, doa yang bagus itu doa yang seperti apa? Ya. Doa yang bagus itu doa yang seperti apa? Sosok nggak ngejebak nih. Susu lebih memahami bahwa doa itu dominan untuk lebih meminta. Jadi yang bagus permintaannya seperti apa? Nah itu dia. Iya kan? Doa yang bagus itu doa yang seperti apa? Khotbah yang bagus itu khotbah yang seperti apa? Ya ada banyak jemaat itu berkata, ada banyak netizen di media sosial itu berkata, oh khotbahnya bagus, sangat memberkati. Tapi apa dampaknya dalam kehidupan orang Kristen? Apakah ketika khotbah itu bagus hidupnya berubah? Apakah doa yang bagus itu juga mengubahkan seluruh kehidupannya? Saya mau katakan, doa yang bagus adalah doa yang dilakukan. Khotbah yang bagus adalah khotbah yang dilakukan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau di minggu-minggu kemarin, minggu-minggu ini pasca orang yang mengkhotbahkan ya materi pengajaran tentang pengurapan kuasa Roh Kudus, tapi hidupnya tidak berubah, patut disayangkan. Sebagus apapun khotbahnya, ya pengajarannya, tapi kalau tidak bisa mengubah seluruh kehidupannya, itu khotbahnya masih jelek. Sebagus apapun doa seseorang kepada Tuhan, tapi kalau doa itu tidak dilakukan, doa itu juga tidak bagus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang doa yang diajarkan Tuhan Yesus, ya. Doa yang menyenangkan, ya. Doa yang menyenangkan itu doa yang seperti apa? Doa yang menyenangkan itu doa yang bikin kita happy, ya. Doa yang bikin kita happy. Kita doa tidak karena jadwal, ya. Kita doa bukan karena baru bangun harus berdoa. Kita doa bukan karena mau makan harus berdoa. Sudah keburu lapar kencang saudaraku, ya. Seringkali ya ketika kita makan bersama-sama, ada yang sudah tidak tahan langsung masuk ke mulut itu makanan. Ternyata ada pemimpin rombongan yang mengajak kita berdoa dulu. Ini sudah ketelan separuh. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, doa
yang menyenangkan, yang bikin happy itu bukan doa karena terpaksa. Ya. Saya kira doa yang bisa menyenangkan itu seharusnya seperti apa? Doa yang bisa menyenangkan Tuhan itu doa yang seperti apa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Nah, Alkitab menyatakan demikian, ya. Doa yang bisa menyenangkan Allah itu seharusnya supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apakah nggak boleh doa yang lain-lain? Boleh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi semua isi doa itu harusnya berpatokan pada supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Doa itu ibadah. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus hidupnya penuh dengan ibadah. Kali ini kita bicara doa, bukan berbicara tentang bekerja, ya kan? Sudah mempersembahkan tubuh itu maksudnya apa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Apakah mempersembahkan tubuh itu hanya tubuhnya aja? Jadi mempersembahkan tubuh itu seluruh yang melekat dalam kehidupan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, termasuk apa yang kita pakai. Itu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya udah, aku mempersembahkan tenaga saja. Itu baru tenaganya tok, ya. Belum yang ada di kantong-kantongnya ini loh, Bapak Ibu, ya. Tubuh itu melekat, ya. Apa yang ada di seluruh tubuh, ya, termasuk yang ada di kantong-kantong kita, ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak akan membahas tentang persembahan, dan nanti kebanyakan di situ, ya. Doa yang menyenangkan itu doa yang bikin happy, doa yang bisa menyenangkan hati Tuhan adalah doa yang bertujuan supaya kita dapat mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan, inilah hidupku, ya. Saya gara-gara punya nasar seperti itu, saya jadi hamba Tuhan. Ketika ada altar call, siapa yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya? Itu tahun 91, ya, di seluruh Indonesia ada kegerakan api kemuliaan Tuhan di Indonesia, dan di mana-mana ada KKR. Dan di situ ketika ada tantangan, saya maju, siapa yang mau dipakai Tuhan? Sudah hancur hati ini, aku Tuhan, kau pakai. Tapi untuk menjawab nasar itu tidak gampang. Ketika diutus, ya udah lulus SMA langsung masuk. Ternyata dah, saya melarikan diri. Nanti dulu Tuhan, saya kerja dulu, ngumpulin uang dulu. Kalau punya uang, aku akan membantu pelayanan gereja. Tapi tak tanya saudaraku, ya, sampai 8 tahun, ya, dari tahun 94 saya baru masuk kandang itu 2002. Berapa tahun? Cukup lama. Saya melarikan diri dari janji saya kepada Tuhan. Nasar saya kepada Tuhan. Tuhan, ini aku pakailah hidupku, ku persembahkan tubuhku. Enak banget kalau nyanyi, saudara. Kalau nyanyi persembahan, ya, sebagai persembahan yang hidup itu enak banget. Tapi ketika ditagih oleh Tuhan janjinya, mana janji ketika mau mempersembahkan hidupmu kepadamu? Nanti dulu Tuhan, ya, nanti dulu. Masih banyak keinginanku. Saya punya target umur 26 tahun menikah. Tapi
kesampaian menikahnya sampai 10 tahun kemudian. Ya kan? Mimpinya, rencananya 26 tahun menikah, ya kan? Dan rencananya di umur 22 tahun itu sudah bekerja menghasilkan uang sehingga bisa untuk mempersiapkan diri untuk menikah dan untuk pelayanan, tapi gagal total. Doanya sih bagus. Doa saya waktu itu, Tuhan pakailah aku. Ternyata gagal, saudara. Doa yang menyenangkan itu yang bikin happy. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pokok bahasan ini, saudaraku, yakin tidak bahwa Bapa kita, Tuhan kita, Allah kita itu Maha Tahu? Yakin tidak? Saudara yakin tidak? Kalau Tuhan Yesus, Tuhan saudara, Bapa saudara di surga itu tahu apa yang saudara perlukan. Yakin tidak? Yakin. Nah, ini dulu yang harus kita pahami. Kita harus yakin dulu bahwa Bapa di surga itu tahu apa yang kita butuhkan. Pertanyaannya, mengapa masih berdoa kalau Bapa tahu? Ya, kalau saudara membaca ayat di atasnya, di ayat yang ke-8, Bapa tahu apa yang engkau perlukan. Kalau saudara membaca di ayat yang ke bawah, saudara akan melihat juga, ya, ayat yang keberapa? Oke, ayat yang ke-32. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalau Bapa kita tahu apa yang kita butuhkan, mengapa kita masih harus berdoa? Ya, seorang anak, ya, percaya kalau orang tuanya pasti kasih makan, bukan? Ya. Tapi kadang-kadang seorang anak perlu ngomong sama mamanya, sama bapaknya, Pak, aku lapar. Ya, ketika melihat di meja makan tidak ada makan, perlu ngomong, Pak, Ma, aku lapar. Orang tua kita tahu gak bahwa kita lapar? Tahu. Ya kan? Tapi itu namanya butuh yang namanya komunikasi. Dan ini diajarkan oleh Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, doa yang pada ayat yang ke-9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Jadi orang yang diurapi oleh Roh Kudus itu orang yang suka berdoa. Doa bikin dia happy, doa itu bikin dia menyenangkan, doa itu bikin dia bahagia. Karena apa? Dia menyapa Allahnya, Tuhannya itu sebagai Bapaknya, ya, sebagai orang tuanya. Apa boleh Tuhan dianggap sebagai Bapak? Apa boleh orang Tuhan dianggap sebagai orang tua? Saudaraku, ketika saudara memanggil Pak Kuncoro, menyebutnya apa? Pak Kiarto kalau ketemu Pak Kuncoro menyapanya gimana? Ya Bapak. Ya Bapak. Emangnya bapaknya Pak Kiarto? Bapak ketemu Bapak, iya kan? Emangnya kita memanggil Bapak itu harus dilahirkan dari dia? Kita menyebut Bapa itu sebagai suatu hubungan yang dekat, ya. Apalagi kalau memanggil Pak Kianto tuh Pi, Papi nih, ya. Papi, wah itu dekat, ya. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Bapa kami yang di surga, artinya kita sedang menyapa, memanggil.
Saudara, kalau berdoa itu yang diajarkan Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini merupakan sebuah pengakuan iman kita. Pengakuan iman kita bahwa kita menyebut Tuhan Allah kita itu Bapa. Saya tahu Bapak saya kaya, ya. Saya tahu bahwa Bapak saya kuat. Saya tahu bahwa Bapak saya itu hebat. Makanya saya percaya diri. Saya percaya diri, ya. Kalaupun yang terjadi sesuatu dengan hidup saya itu sampai harus jatuh tergeletak, saya tahu yang malu Bapak saya. Sudah percaya hal itu? Loh, katanya Bapak di surga itu hebat. Katanya Bapak di surga itu luar biasa. Katanya Bapak di surga itu Bapak yang baik. Ya. Kalau kita punya pengakuan bahwa Allah kita sebagai Bapa yang baik, kita harus percaya diri. Ya, kita menyapa Bapa kami yang di surga. Jangan lupa kalau kita menyapa, tunggu balasannya. Ya, Bapa kami yang di surga. Yoli. Ya du, ya nak. Jangan nyerocos saja, itu permintaan. Ya, nyerocos terus ya. Dari awal sampai akhir itu doa yang hafalan. Ya, namanya Bapa kami di surga, Bapa kami Tuhan Yesus. Ya, kita berusaha. Tuhan mau ngomong apa ya? Jawaban Tuhan apa? Dibalas gak ya sapaan saya? Bapak Ibu, kalau saudara mau bertemu sapa dengan seseorang yang Bapak Ibu harapkan apa? Apa Tante Kianto? Ketika Tante Wawa menyapa seseorang yang Tante Wawa harapkan apa? Jawaban. Ya. Seperti selamat pagi. Kita punya harapan dibalas selamat pagi juga. Ya kan? Shalom. Shalom juga, ya. Halo. Coba ketika kita sudah halo, sudah senyum kayak gini, ternyata orang yang kita sapa itu cuma begini aja. Gimana, saudara? Nah, makanya ketika kita diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa pengakuan iman kita kepada Allah kita yang kita sembah itu, kita menyebut Bapa, maka kita berharap Bapa menjawab sapaan kita. Ya, siapapun saudara yang bertegur sapa akan punya harapan untuk mendengar orang itu menjawab. Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, Bapa di surga itu kudus gak? Bapa di surga kudus? Kudus. Ya. Alkitab mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terkadang orang Kristen itu kalau mau berdoa, dia tidak melihat siapa Bapa di surga dan siapa kita di bumi. Ya kan? Dengan entengnya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saudaraku, kalau Bapa kudus, harusnya kita menghadap Tuhan juga harus dengan kekudusan. Bisakah kita menghampiri Dia yang kudus dengan ketidakkudusan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Bapa kita kudus, harusnya kita mendatangi Dia dengan kekudusan. Pertanyaannya, apakah kita bisa menjadi orang kudus? Orang kudus saja sudah pindah ke Purwokerto.
Nah, saudara yang dikasih Tuhan, terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Ya, hendaklah kau menjadi pasangan yang seimbang. Dalam renungan-renungan beberapa hari yang lalu, ya, Allah itu murka. Kenapa Allah murka? Karena orang Israel itu berdampingan dengan ilah lain, yaitu Baal Peor. Allah murka. Kenapa? Allah itu cemburu. Ya. Allah yang kudus itu Allah yang cemburu, saudaraku. Sehingga Allah kita tidak mau diduakan. Makanya tidak ada Allah lain selain daripada Dia. Itu sudah ada di perjanjian lama, ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, bahwa tidak ada Allah selain Allah dalam kitab Keluaran. Allah itu Allah yang cemburu, tidak mau diduakan. Saudara aja, karena saudara makhluk ciptaan Tuhan, saudara tidak mau diduakan, bukan? Tidak mau ada orang kedua, orang ketiga. Pastinya, saudaraku, saya pun kalau itu terjadi saya pasti marah, ya kan? Seperti Allah murka. Allah murka, ya. Dampaknya saudara ketika saya membaca kitab Bilangan, ketika Allah murka, orang Israel itu dibinasakan. Ngeri, saudara gue. Kalau Allah murka itu jelas, pasti ada kebinasaan. Jangan sampai kita menjadi, ya, objek, ya, kemurkaan Allah. Bagaimana supaya Allah tidak murka? Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Hati Tuhan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ketika berdoa, kita memiliki pengakuan iman supaya kerajaan Tuhan itu datang di tengah-tengah keluarga kita. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan sehingga kerajaan surga itu datang di bumi seperti di surga, ya kan? Ibu bapak saudara, mana lebih baik, surga dengan bumi ini? Mana lebih baik, surga dengan dunia ini? Saudara, Pak Suci bingung, mana yang lebih baik? Lah, yang belum pernah ke surga, ya. Tapi Alkitab mengatakan surga itu tempat yang tidak ada ratap tangis. Surga itu tempat yang tidak ada keluh kesah. Surga itu tempat yang terang, tidak ada kegelapan, karena sumber terangnya ada di surga. Surga itu tempat yang memuaskan hasrat. Tidak akan lapar-lapar lagi, saudara. Kalau di dunia ini saudara masih lapar, masih kencot, luwe. Tapi di surga itu sudah gak ada. Sehingga saudara ketika di surga gak penting, gak urusin soal makanan, ya, karena sudah dipuaskan, dikenyangkan di hadapan Bapa di surga. Kalau kita hari ini ada di sini, kita masih merasa sakit. Saudara, ada yang datang dengan kelemahan tubuh, masih pegel-pegel, bangun tidur, ya, jalan susah, ya, poyokan, pilek, batuk, demam, masih ada sakit penyakit saat ini, ya. Terus kalau mau kuat harus sarapan, ya, supaya tidak kencot, ya, gak lapar. Namanya kalau sudah lapar, Bapak Ibu, teman saya punya teman, kalau sudah lapar itu dia menjadi bulu, gak bisa mikir apa-apa. Kalau sudah lapar dia sudah bawaannya emosian. Kalau sudah lapar, teman saya itu, ya, pokoknya hawanya itu panas.
Ya. Tapi kalau sudah lapar itu diamnya pengen nelan. Ya kan? Beda-beda tipis sebenarnya, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, Ibu Bapak, ketika kita ada hidup di dunia ini, kita masih lapar, kita masih sakit, kita masih lelah, kita masih bisa menangis, kita masih bisa sedih, kita masih bisa kecewa. Tapi di surga itu sangat jauh bertolak belakang berbeda. Karena di sana yang ada kekudusan, di sana yang ada terang, di sana yang ada adalah menyenangkan. Makanya hari ini kita berbicara tentang doa yang menyenangkan, supaya kita sudah latihan sebelum Tuhan menjemput, kita sudah latihan ya, memanggil Bapak itu senang ya, tidak terpaksa lagi. Oh, mau ibadah gak terpaksa lagi, kita merasa senang ibadah ya. Datanglah kerajaanmu, itu maksudnya Tuhan datang memerintah dalam kehidupan kita. Itu maksudnya datanglah kerajaanmu, kerajaan surga itu harus ada di tengah-tengah kita sebelum kita berangkat ke surga. Ya, sebelum kerajaan surga itu datang, kita harus sudah menikmati kerajaan surga itu di bumi. Ya, suasana kerajaan surga itu ketika ada di tengah-tengah keluarga kita, tidak ada yang namanya caci maki antara suami dan istri ya, tidak ada pertengkaran antara kakak dan adik, tidak ada permusuhan antara orang tua dan anak, tidak ada lagi yang namanya kebencian antara orang tua dan menantu. Jadi keluarga itu berbicara masalah orang tua, anak, menantu, cucu, cicit, cocok. Bukan ya? Buyut. Ya, itu namanya keluarga. Tidak membedakan ini yang kecil dan yang besar, kembali. Yang besar dan yang kecil. Ya kan? Yang wanita dengan yang pria tidak dibeda-bedakan. Terus yang kelihatan cakep dan yang kusut, ada nggak di keluarga kita? Wah, itu kelihatan bagus, ganteng. Anaknya siapa? Anakku. Nah itu yo anakku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terima kenyataan kalau anak-anak kita itu berbeda. Jangan menganggap ini anaknya bapaknya, ini anaknya ibunya. Kenapa? Ini anak kesayanganku, ya kan? Ini kesayanganku. Gak begitu, saudaraku. Kerajaan surga yang datang ya di bumi seperti di surga itu membuat keluarga kita keluarga yang menyenangkan. Amin. Keluarga yang bikin happy, keluarga yang bisa membuat kita disukai oleh orang lain. Ya, tidak ada lagi bantahan bahwa dulu orang Kristen yang disukai oleh orang banyak, disukai oleh tetangganya. Karena kita kisah para rasul bahwa orang Kristen itu semakin bertambah-tambah karena apa? Orang Kristen pada waktu itu disukai oleh semua orang, sehingga jumlah mereka bertambah-tambah. Kenapa jumlah orang Kristen ya tidak bertambah-tambah? Mungkin kurang disukai. Apakah iya? Berarti ada yang tidak beres kalau tidak disukai oleh orang lain. Apa yang tidak disukai? Mungkin kalau di gereja dia baik, kalau di gereja dia santun, kalau di gereja dia rajin, tapi ketika pulang ke rumah karyawannya gajinya sepetil. Saudaraku, 2 malam yang lalu saya makan di Adang ya, di Unyil. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, saya memperhatikan orang-orang yang sedang makan malam di situ. Mereka makan dan di dekat kasir itu
ada seorang laki-laki yang sedang duduk kirain menjaga toilet, tapi ternyata dia peminta-minta, bukan menjaga toilet. Dia bawa tongkat kakinya untuk satu kelihatan. Sementara tukang parkir sibuk ngatur sana ngatur sini, sibuk ngatur sana ngatur sini. Sementara ketika ada orang yang mau membayar ke kasir, orang ini paring-paring di dekat kasir. Lebih banyak mana penghasilan peminta-minta ini dengan tukang parkir? Ya, lebih banyak mana penghasilan peminta-minta ini dengan tukang parkir? Seringkali ada banyak orang merasa bahwa dia kasihan dengan peminta-minta ini, padahal dia uangnya banyak. Sedikit-sedikit dia tukar uang recehnya ke kasir, sedikit-sedikit dia tukar uang recehnya ke kasir. Penghasilannya lebih banyak. Yang tukang parkir harus sprint 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Dia yang cuma duduk manis paring-paring. Apakah saudara akan melakukan hal yang sama, merasa kasihan dengan orang yang seperti ini? Ketika kita mau naik beca, kita masih nawar. Pernah ditawar, Pak? Ketika sedang gowes beca, pernah ditawar, Pak Jun? Apa? Sering ditawar. Iya. Yang gowesnya harus mengeluarkan tenaga energi yang cuma 10.000, 15.000 ditawar. Sementara ini orang yang cuma duduk manis paring-paring, Pak Bu. Saudara, belas kasihan. Apakah ini yang namanya mencerminkan kerajaan Allah? Saudara yang dikasih Tuhan, perenungan bagi saudara tidak perlu mengharapkan surga dengan memberi uang kepada peminta-minta. Ya, seharusnya kita menghadirkan kerajaan surga ketika kita menjadi orang yang mempekerjakan orang, kita memberikan reward, ya, ganjaran upah yang layak sehingga dia merasa senang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, ini bagian pertama, pengakuan iman yang diajarkan Yesus melalui doa Bapa kami. Kita mengakui bahwa kita punya Bapa di surga yang kudus, ya, yang akan memerintah dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan. Amin. Allah datanglah kerajaan itu, Allah memerintah hidup kita. Jadi kalau kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskan, datanglah kerajaan, kita siap dipimpin oleh Tuhan. Kita sudah mengundang Tuhan datang, Tuhan hadir, tapi kita nggak mau dipimpin oleh Tuhan. Itu kira-kira gimana? Ya kan? Itu yang pertama, Bapak Ibu, yang pengakuan iman Kristen dalam berdoa. Selanjutnya, bagian selanjutnya adalah bunyinya apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan. Ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini yang menjadi pokok penting adalah bahwa setiap kita itu butuh yang namanya makan. Kalau nggak makan tadi kencot. Kalau nggak makan lapar, kalau nggak makan luwe, kalau nggak makan lama-lama asam lambung naik, surut, pusing, ya kan? Berikanlah kami pada hari ini makanan. Jadi, saudaraku, makanan itu penting tidak? Ya, makanan itu penting tidak? Saya ngomong kayak gini nanti sama istri saya, iya katanya makanan itu nanti pasti kena saya pasti kena. Iya katanya makan itu penting, tapi ngomong kayak gitu, tapi disuruh makan susah. Sudah kita dikasih Tuhan.
Tuhan. Kalau makanan itu penting, waktunya makan, ya makan supaya bisa bekerja kuat. Kalau kita sampai surut, kencot, tubuh kita lemas, keringat dingin, kepala pusing, gak bisa kerja, gak bisa mikir. Ya, makanya makanan itu penting. Yesus sampai peduli sama urusan perut. Mengajarkan permintaan. Permintaan yang pertama adalah minta apa? Makan. Minta makan untuk hari kemarin, hari ini atau hari besok? Hari ini. Ya kan? Jangan serakah. Minta makan untuk 1 minggu ke depan Tuhan. Besok lupa lagi sama Tuhan. Kenapa? Sudah diborong nih hari ini. Tuhan, kiranya berikanlah kami makanan kami pada minggu ini. Ya secukupnya. Jadi 1 minggu cuma 1 kali minta. Itu namanya orang cerdas dan jelas. Ya kan? Kenapa? Setelah itu gak ada connect lagi dengan Tuhan. Ya, cukup 1 kali 1 minggu. Nah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan itu penting, makanya perlu kita makan. Dan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, permintaan yang pertama adalah minta makan. Ya. Untuk apa? Hari ini. Ya kan? Tapi ada banyak orang ya, ketika berdoa lupa bahwa dia sedang hidup di hari ini. Dia doanya 1 minggu ke depan, dia doanya untuk 1 bulan ke depan, dia doanya 1 tahun ke depan. Ya. Gelisah tentang hari esok. Saudara kalau membaca ayat yang terakhir ya, pasal ya ayat 6, ayat 33, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan untuk berdoa, minta untuk hari ini. Jadi saudaraku, hari ini berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan cukup kenyang. Hari ini dulu, besok minta lagi. Ya, hari ini saudaraku. Nah, ibu bapakku, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang juga tetap khawatir akan hari yang kemarin. Kenapa? Masih ada sambutan. Ya kan? Kemarin kita khawatir, besok kita khawatir, kita lupa memikirkan bahwa hari ini kita perlu yang namanya makan. Kebutuhan hari ini Tuhan tahu tidak? Tahu. Makanya mintalah untuk kebutuhan hari ini. Besok kita ngomong lagi bahwa Tuhan, aku juga minta kebutuhan untuk hari ini. Begitu tiap-tiap hari. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita berdoa doa Bapa kami ini, kita berdoanya pagi hari, siang hari, atau malam hari. Ya. Untuk ayat ini, ayat 11 ini, kalau kita mau berdoa, kita berdoanya pagi hari, siang hari, atau malam hari. Pagi jam berapa? Sebelum makan. Sebelum makan jam berapa, Pak? Bangunnya jam berapa? Makanya nggak tentu ya, bangunnya jam berapa ya tergantung. Ada yang bangun jam 5, ada yang bangun jam 4, ada yang bangun jam 6, ada yang bangun jam 7, ada yang bangun jam 8. Jadi minta makannya tergantung jam bangun tidur. Sudah yang dikasih Tuhan. Lah kalau kita mintanya pada waktu jam 12, dari pagi sampai jam 12 kita makan apa? Ya, kan kita minta berikanlah
pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Harusnya doa ini dilakukan pada pagi-pagi hari. Ya, tapi berbeda Bapak Ibu dan Saudara, paginya orang Yahudi menghitung, ya, pagi hari itu menganggap menghitung hari itu dimulai dari menjelang setelah matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, makanya mereka mulai berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini, sebelum tidur dia sudah berdoa ini. Kenapa? Kenapa? Itu dilakukan oleh orang Yahudi pada waktu matahari sudah tenggelam menjelang tidur. Itu namanya laporan. Laporan kepada Bapa di surga. Bapa di surga, saya sebentar mau tidur, sehingga besok pagi saya tahu ketika bangun Bapa sudah sediakan makan. Kan enak. Saudara percaya hal itu? Bahwa Tuhan menyediakan berkat bagi orang yang percaya itu pada waktu tidur. Mazmur 127 ayat kedua mengatakan apa? Baca dia. Sekali yang keras. Sia-sialah kamu bangunkan pagi dan tidur sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Dia memberikannya kepada yang dicintainya Pada waktu tidur. tidur. Apa iya buka toko 24 jam? Apa iya ngantar galon sampai 24 jam gak bisa tidur? Apa iya jualan baju sampai 24 jam sampai gak bisa tidur? Pasti ada waktu tidur. Bekerja sudah, ya, tinggal istirahat. Laporan sama Bapa di surga. Bapa di surga, berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Sebelum tidur dia berdoa supaya ketika dia sudah bangun, sudah siapkan berkat untuk kita. Jadi banyak-banyaklah tidur. Ya. Kenapa tidak bisa tidur? Ya, karena masih banyak yang dipikir. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang dicintainya, ya, diberikan berkat oleh Tuhan pada waktu tidur. Karena siang dia sudah bekerja keras untuk melakukan tugas dan kewajibannya mencari nafkah, tinggal dia istirahat, dia laporan kepada Bapa di surga, Tuhan saya mau tidur istirahat, sehingga besok Tuhan beri aku berkat yang baru. Makanya Tuhan itu memberikan berkat yang baru tiap-tiap pagi. Dalam kitab Ratapan pasal yang ke-3, bahwa berkat Tuhan itu selalu baru tiap-tiap pagi. Makanya tidur, ya. Tapi terkadang yang ngomong tidur ya nggak bisa tidur. Ya tidur jam 12, tidur jam 1, tidur jam 2. Ya. Ternyata untuk menanggalkan beban itu tidak semudah yang kita omongkan. Serahkan beban masalahmu kepada Tuhan. Masih kepikiran Tuhan, besok makan apa ya? Tuhan besok mau belanja ini. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, bagian selanjutnya sebelum berdoa untuk kebutuhan hari ini, bagian selanjutnya adalah berdoa untuk hari kemarin. Ya, berdoa untuk hari kemarin. Ya, Yesus itu simpel. Berdoa untuk hari ini, ya, kebutuhan kita yang secukupnya,
Terus yang kedua selanjutnya adalah berdoa untuk hari yang kemarin. Apa yang dikatakan, yang diajarkan Tuhan Yesus? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dengan kata lain, ya, ampunilah aku sebanding aku mengampuni dia. Ya. Sekali lagi, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu bahasa yang sederhananya lah, Tuhan ampunilah dosaku, ampunilah hidupku seperti aku mengampuni dia yang bersalah kepadaku, termasuk dia yang punya hutang tidak bayar. Saudara masih, saudaraku yang dikasih, ampuni, ya. Ketika kau mengampuni orang lain, maka Tuhan juga akan mengampuni saudara. Ya. Ketika kita mengampuni satu kesalahan orang lain, maka Tuhan mengampuni satu kesalahan saya. Ketika saya mengampuni dua kesalahan orang lain, maka Tuhan akan mengampuni dua kesalahan saya. Jika saya membebaskan pengampunan itu kepada orang lain, maka saya akan dibebaskan oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau berdoa, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jika kita mau mengampuni, maka Tuhan ampuni kita. Bisa gak kita mengampuni orang lain? Susah gak mengampuni orang lain? Mau gak kita mengampuni orang lain? Ya, kalau kita berdoa Bapa kami, kita siap konsekuensinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan, ampunilah aku seperti aku mengampuni orang lain. Tapi jika aku tidak mengampuni dia, maka Tuhan jangan ampuni aku. Ya, jadi saudaraku, ketika kita mau menjelang tidur, itu sudah harus beres. Ya, kemarahan, kejengkelan, dendam kita, dendam sudah harus beres sampai matahari tenggelam. Janganlah simpan amarahmu sampai matahari tenggelam, sebab kita mau segera tidur untuk menerima berkat yang baru tiap-tiap pagi sebelum mati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan mati dulu sebelum beres. Ya, perhatikan baik-baik. Jangan kita pergi dulu sebelum hati kita beres. Ada banyak orang menyimpan kemarahannya itu bahkan matahari tenggelam berkali-kali. Nanti maksudnya matahari tenggelam berkali-kali, berhari-hari kemarahannya tidak surut-surut, ya, banjir terus. Sudah yang dikasih Tuhan, kemarahannya kan, tapi dia berdoa minta Tuhan memberkati. Kira-kira gimana itu? Gimana itu Pak Suci? Kemarahannya tidak surut-surut sebelum kata, janganlah menyimpan amarahmu sampai matahari tenggelam. Ya, supaya bisa tidur tenang, besok bangun pagi menerima berkat yang baru. Tapi firman Tuhan ini dilupakan. Tenggelam satu kali, ya, matahari tenggelam satu kali, ya, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai seminggu kemarahannya masih tersimpan. Lama-lama yang terjadi adalah empedunya bertambah. Tahu empedu? Empedu itu yang bikin kepahitan itu, ya, yang bikin sakit hati, ya. Berdoa untuk hari kemarin sudah. Giliran yang terakhir, berdoa untuk hari besok. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi meminta permintaan yang ketiga untuk hari esok, Tuhan jangan sampai ada terjadi malapetaka untuk hari besok.
Jangan sampai terjadi sakit penyakit untuk hari besok. Jangan sampai terjadi kelaparan untuk hari besok. Ya kan? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Supaya apa? Doa kita ini menuntun kehidupan kita di hari esok. Jadi orang yang diurapi oleh Roh Kudus, hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga doanya, janganlah membawa kami dalam pencobaan. Kaya boleh enggak? Kaya boleh enggak? Boleh. Yang ingin cepat kaya itu yang tidak boleh. Karena apa? Dia akan menghalalkan segala cara untuk bisa menjadi orang kaya. Kaya itu boleh supaya bisa jadi berkat bagi orang lain. Ya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan ditutup dengan apa? Ucapan syukur. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin itu artinya apa? Pasti. Amin itu artinya selesai. Ya, amin itu artinya sudah tutup final. Bahwa percaya teguh sungguh, ya, bahwa Tuhan jawab dalam nama Yesus. Amin. Ya, karena Engkaulah yang punya kerajaan. Terima kasih Tuhan, buat berkat-Mu, pemeliharaanmu hari ini, buat pengampunan-Mu hari kemarin, buat pertolongan-Mu hari esok. Bukankah kita bisa happy? Bisa happy, bisa menyenangkan hidup ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, hidup cuma sementara, jangan bikin susah. Karena hidup ini sudah susah. Ya, bekerja itu sudah berat, jangan ditambah berat dengan tambah pikiran, masih menyimpan masa lalu. Siapapun saudara pasti punya masa lalu. Saya pun juga punya masa lalu. Tapi bawa itu ke hadapan Tuhan, masa lalu kita dibereskan hidup kita oleh Tuhan, dan kita melangkah untuk hari esok, sehingga kita bisa berdoa dengan menyenangkan. Pemain musik silakan maju ke depan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, buatlah masa depanmu berbeda. Buatlah masa depanmu berbeda dengan gaya hidup. Berdoa itu menyenangkan, tidak disuruh-suruh, tidak dipaksa-paksa, tidak didorong-dorong. Tapi karena kita punya keyakinan bahwa Tuhan kita yang memerintah atas hidup kita, ya. Doa yang punya kuasa untuk menjaga hati, pikiran, dan perasaan untuk menjadi saksi Kristus. Jadi doa kita menuntun pikiran kita, menuntun perasaan kita, menuntun hati kita untuk bisa menjadi saksi Kristus. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jika saudara bisa menjaga hati, maka saudara bisa menentukan jalan hidup saudara. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan, meneguhkan saudara. Punya Bapa surga yang luar biasa baik, yang sanggup memenuhkan kebutuhan hidup saudara dan saya. Karena Bapa kita adalah supplier, penyuplai, Jehovah Jireh. Dia yang punya segalanya, yang punya langit dan bumi, yang menciptakan segala isinya. Dia yang punya. Apa yang bisa membuat Tuhan senang dalam kehidupan kita? Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengajak saudara merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan. Barang 1 menit saudara berdoa kepada Tuhan, apa yang ingin saudara katakan kepada Tuhan? Kita nyanyikan lebih dalam. Ku menyembah, sungguh besar setiap Tuhan.
setiamu dan tadi sepanjang hidup, caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan bagiku segala pujian dan kemuliaan. Tingginya Engkau Tuhan, melimpah segalanya, lebih dalam menyembah dalam doa dan kebenaran. Tingginya Engkau Tuhan, melimpah segalanya, lebih dalam menyembah dalam doa dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh merenungkan kembali doa yang Kau ajarkan. Doa yang Kau ajarkan untuk melakukan suatu permintaan kepada Tuhan. Permintaan untuk hari ini, permintaan untuk hari kemarin, dan permintaan untuk hari besok, dengan sebuah pengakuan bahwa Engkau Tuhan yang memerintah atas kehidupan umat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Engkau tahu apa yang umatmu butuhkan. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan saudara, katakan amin. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebagai respon firman Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, dan biarlah firman yang kami dengar dapat berema dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, sebagai respon kami akan firman Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yang akan kami pakai untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Kiranya Kau memberkati apa yang kami berikan pada pagi hari, dan Kau juga memberkati setiap pekerjaan kami, usaha kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Sambil puji-puji diadarkan, kita akan pujian hari yang terindah. Hari yang terindah, berjumpa dengan Yesus dan menjadi kekasih. Walau banyak tantangan, jalan yang dihadapkan, kasih yang dicari.
beranjak dari tempat ini untuk meninggalkan tempat ini, kiranya firman Tuhan itu melekat dalam kehidupan saudara sehingga hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin dekat dan semakin dekat. Yes. Saya menjemput Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini. Kau masih izinkan kami untuk dapat menikmati hari yang baru. Kau masih beri kesempatan kami untuk menyatakan kemuliaan dalam setiap sisi kehidupan kami. Berkati umat-Mu yang mengikuti ibadah, beribadah pada hari ini. Berkati umat Tuhan yang ada di Facebook, berkati umat Tuhan yang juga yang ada di YouTube yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari. Engkau tahu Tuhan apa yang umat butuhkan, perlukan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan umat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, lemah tubuh. Kiranya Tuhan menjawab, memberikan berkat kesembuhan itu. Jadilah tahir, jadilah sehat, jadilah bahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa buat jemaat yang sedang bergumul dengan rumah tangga. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan. Kuasa Roh Kudus itu menjamah. Kurasa kuasa Roh Kudus itu mengurapi. Kuasa Roh Kudus itu memulihkan. Kuasa Roh Kudus itu menginsafkan. Kuasa Roh Kudus itu memimpin kepada hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa bagi umat Tuhan yang sedang bergumul dalam pekerjaannya dan ekonominya, seperti yang Tuhan ajarkan. Satu permintaan untuk kebutuhan hari ini. Tuhan, kami butuh makan. Tuhan cukupkan kebutuhan umat-Mu. Tuhan berkati pekerjaan umat di dalam berkat nama Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa berkat firman Tuhan. Terimalah doa berkat untuk saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati keluargamu, rumah tanggamu, pasanganmu, suami, istri, dan anak-anak. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidupmu setiap pagi. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan sanggup memberikan, memberkati hidupmu dengan berkat-berkat yang tidak lazim dalam kehidupan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu, warungmu, tokomu, jerih lelahmu hari kemarin, hari ini maupun di hari esok. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup memenuhi kebutuhan hidup saudara, dan saya katakan amin. Elsa